selamat pagi Pak Eri dan selamat pagi teman-teman dan selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini dan mau berangkat ke gereja, alangkah baiknya kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga Engkau dapat mengumpulkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, bersama-sama untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu menuntun kami ya Tuhan Yesus di setiap harinya untuk menjalani hari-hari yang baru ya Tuhan, dan kiranya Engkau selalu memberikan malaikat-Mu ya Tuhan Yesus untuk menyertai kami dimanapun kami berada dari awal hingga akhir tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, karena tadi kita sudah berdoa, jadi marilah kita siapkan bacaan Alkitab kita dari Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21 dan 22 yang menyatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Nah teman-teman juga mungkin pernah nih dengar cerita tiang awan dan tiang api di khotbah gereja atau di tempat lain, yang bahwasannya dalam menuju tanah Kanan itu bangsa Israel itu harus maju berperang, dikejar musuh, kehabisan air minum, bahkan sampai berselisih dan lain sebagainya. Namun Tuhan hadir dan melindungi mereka di setiap tantangan tersebut. Pada siang hari, tiang awan itu melindungi mereka dari sengatan matahari, dan juga pada malam hari, tiang api menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya angin di padang gurun. Cahayanya itu menerangi jalan sehingga mereka tidak terantuk atau tersesat. Nah, teman-teman, ketika bangsa Israel melintasi gurun pada malam hari itu, tiang api Tuhan menerangi dan menuntun jalan yang harus mereka lalui. Kegelapan pun tidak dapat menguasai atau melumpuhkan aktivitas yang akan mereka lakukan. Aku mau tanyain ke teman-teman dan juga kakak-kakak, apakah kalian itu benar-benar percaya dengan kuasa Tuhan, atau kalian cuman menganggap bahwa oh iya, nama Yesus Kristus ini cuma ada di dalam Alkitab dan ya udah, kalian tahu kalau Dia itu Tuhan yang harus disembah, tapi kalian tidak benar-benar percaya gitu dengan Dia. Mungkin karena beberapa faktor atau hal yang bikin kalian tuh, aku nggak mau berharap lagi nih sama Tuhan. Misalnya di sekolah ini kalian udah stres atau capek dengan masalah apapun itu, masalah pribadi yang mungkin di luar sekolah juga ya. Jadi kalian ini kayak bener-bener rasa nggak percaya lagi sama kuasa Tuhan. Atau kalian yang saat ini juga mengalami suatu masalah yang itu rasanya berat banget di hati, berat juga buat dijalanin, tapi kalian merasa kayak kalian tuh udah berdoa, kalian udah ke gereja dan lain-lain sebagainya untuk memuji nama Tuhan, tapi kenapa masalah ini selalu datang terus dan selalu makin berat? Karena logikanya kalau kita pikir ya, kalau kita sudah berdoa, kita sudah meminta bantuan sama Tuhan, alhasil kan harusnya kita masalah itu kayak cepat selesai gitu loh, dan kita harusnya semakin kuat. Tapi kenapa masalah itu makin berat, dan kenapa kayak kita diputer-puter terus di masalah itu, dan rasanya kayak stuck di masalah yang kita hadapin sekarang itu. Nah teman-teman, itu sama halnya dengan bangsa Israel yang mereka harus melewati tanah Kanan itu butuh bertahun-tahun lamanya. Tuhan itu menuntun bangsa Israel melewati perjalanan yang sangat jauh karena memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Belajarlah dari sikap Tuhan Yesus yang rela mengalami keadaan yang tidak baik asalkan kehendak Bapanya tetap terlaksana. Dan disitulah poinnya. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi gelisah, kenapa aku masih stuck di masalah yang aku laluin saat ini, itu bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, tapi Tuhan ingin menguji kita, dimana kesabaran kita dan dimana kita harus percaya dengan Dia, kapan kita harus benar-benar bersandar dengan Dia. Karena kita ini anaknya, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kalian sama sekali, meskipun kalian lagi ada masalah yang berat atau apapun itu, sampai kalian mungkin bahkan pernah menyalahkan Tuhan karena kalian stuck di masalah ini yang tidak selesai. Tapi Tuhan itu tidak akan meninggalkan kalian sekalipun kalian jatuh. Dan Tuhan tuh punya maksud tersendiri kenapa kalian itu jatuh, dan kenapa kalian tuh udah berdoa dan malah kayak ditambah-tambahi terus. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan punya rencana yang baik yang udah disiapkan sama Tuhan buat kalian. Nah, tapi aku berharap bahwa teman-teman di sini juga nggak terpaku atau terfokus pada diri kalian sendiri. Jadi jangan kalian pikir kayak, oh Tuhan atau Bapak ini juga harus nih berperan yang benar-benar harus membantu aku setiap hari dan selalu menolong
setiap ada kesusahan atau apapun itu, tetapi kita juga harus menjadi tiang awan dan tiang api bagi orang lain. Kita ini juga bisa membantu siapapun karena kita adalah makhluk sosial, entah itu di sekolah, di rumah, di lingkungan manapun itu, dengan teman-teman atau keluarga, semuanya. Dan selain itu aku juga mau sampaikan sama kalian, percayakan hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Ingatlah akan tiang awan dan tiang apinya di tengah padang gurun kehidupan kita saat ini. Daripada menghabiskan waktu untuk khawatir, bersedih-sedih, lebih baik gunakan waktu yang sama untuk berdoa dan memohon perlindungan Tuhan. Jika dahulu Tuhan itu menyertai dan melindungi bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api, saat ini pun Tuhan masih tetap melindungi kita hingga hari ini. Lakukan saja apa yang harus kita lakukan, ya entah itu berdoa, baca Alkitab, dan juga pergi ke gereja. Dan selebihnya, serahkan diri pada perlindungan dan tuntunan Tuhan. Biarlah kehendaknya yang terjadi. Poin renungan yang bisa kita petik pada hari ini adalah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kita juga tidak boleh mengeluh, entah itu struggle apapun itu, Tuhan itu pasti menyertai dari belakang. Dan walau kita berkali-kali jatuh, itu Tuhan pasti punya maksud tersendiri. Kenapa kita harus stuck di situ dan kita malah diperbanyak masalahnya itu bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan punya rencana dan kita pasti tahu jawabannya kelak nanti kalau kita sudah melewati masalah itu. Dan yang kedua, kita juga tidak boleh terfokus pada diri sendiri, kita juga harus menjadi tiang awan dan tiang api bagi orang lain. Kita harus membantu dan menolong orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan aku harap teman-teman tidak hanya sekedar mendengarkan renungan lalu komen saja dan itu dianggap lalu, tapi biarlah renungan ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kalian dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan atau renungan pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, sehingga Engkau dapat mengumpulkan kami bersama-sama kembali untuk menutup renungan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, supaya apa yang sudah kami dengarkan hari ini bukanlah sekedar video yang hanya lewat ya Tuhan, tapi bisa kami jadikan pedoman bagi kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jadikanlah kami tiang awan dan tiang api bagi orang lain ya Tuhan Yesus, karena kami tahu bahwa Engkau selalu menjadi tiang awan dan tiang api kami di kehidupan sehari-hari ini ya Tuhan Yesus, dan kiranya kami selalu menjadi berkat untuk orang lain ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas ya Tuhan Yesus, dan kami juga akan pergi ke gereja. Kiranya Kau selalu memberkati dan selalu menyertai kami ya Tuhan. Kirimkanlah malaikat-Mu Tuhan Yesus untuk selalu menyertai kami dari awal hingga akhir tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.